Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa kembali ke kelas P3K penata penata kelola pengawas pemilu ya. Eh, ini kalau nggak salah yang kelima, jadinya maaf tertunda gitu. Nah, di dalam rencana awal ya, yang kelima ini memang nanti membahas eh, jawaban dan pembahasan yang tryout yang kedua dan tiga. Sudah terlanjur di share, jadi kita bahas saja. Dan rencana besok yang kita bahas yang keempat dan kelima. Dan kalau masih ada waktu, seperti saya di awal kelas ya, saya sampaikan nanti mudah-mudahan sebelum tes saya juga ingin dapat informasi dari teman-teman nanti tesnya kapan. Saya akan mencoba ngasih tambahan lah, maksudnya di luar 6 kali Zoom itu mungkin ada Zoom yang semacam tambahan untuk fokus latihan soal saja gitu, eh, pembahasan dan latihan soal. Mungkin nanti waktunya nyusul itu juga menyesuaikan waktu tes ya. Jangan-jangan nanti tesnya tanggal 8, nah repot juga ya. Sekarang sudah tanggal 3 ya. Mudah-mudahan sebelum itu masih ada waktu lah gitu ya. Eh, Oke teman-teman sekalian, jadi beberapa hari yang lalu sempat ada ini ya pengumuman mengenai kisi-kisi P3K ini, P3K yang termasuk penata kelola pengawas pemilu baru keluar, yang penata kelola pemilu juga keluar juga lagi dan sama dengan tahun lalu, tapi yang penata kelola pengawas pemilu ini baru sekali ini setahu saya. Dan eh, prediksi yang kemarin saya tulis itu ternyata mungkin terlalu besar ya, justru terlalu besar. Tapi justru terlalu besar itu ya ada untungnya daripada terlalu kecil. Kalau terlalu kecil berarti ada materi-materi yang penting mungkin belum tersampaikan. Tapi karena justru terlalu besar kemarin, ya materi-materi yang sekarang ada ini eh, sebetulnya relatif sudah tersampaikan, meskipun nanti ada ya mungkin ada focusing dan seterusnya itu yang lebih fokus ke sini saja. Cuma masalahnya di peraturan Menpan itu, kalau teman-teman lihat ini, saya sempat nyatat, saya tampilkan aja lah sebelum bahas-bahas itu. Kemampuan itu kan ada kemampuan umum dan ada kemampuan khusus. Nah, celakanya kemampuan umum ini undang-undang pemilu itu luas sekali gitu ya. Undang-undang pemilu itu luas sekali. Saya mungkin ini belum selesai ya. Saya menduga ya, mungkin nanti di pertemuan besok lah ini saya rampungkan dan coba prediksi lagi saya kemampuan umum ini khususnya ya. Ini perkiraan saya ya, diantaranya nanti hal-hal yang penting yang dasar, misalnya terkait tahapan pemilu, sistem pemilu, ya asas, prinsip penyelenggaraan pemilu, kemudian pengaturan terbaru berdasarkan Undang-Undang 7 2023 itu, dan kondisi-kondisi aktual lah ya palingnya, dan hal-hal penting. Termasuk bisa jadi ini tahapan apakah kampanye, tahapan calonan, putusan MK. Ya ini undang-undang pemilu ini terlalu luas gitu ya. Ini agak unik, saya nggak tahu ini yang buat palas atau gimana ya, tapi dengan terlalu luas begini ya bisa spekulatif juga. Artinya undang-undang pemilu itu juga sudah sangat luas, dan sebetulnya kemampuan khusus ini juga secara tidak langsung juga bagian dari undang pemilu. Meskipun di sini mungkin ada breakdown ya. Nah, ini di kemampuan khusus ini diurai ya. Selain kemampuan umum tadi, itu ada pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Nah,
Ini sebetulnya sudah kita sampaikan waktu ya paling nggak ada 2 kali. Pertama itu ketika membahas tugas kewenangan dan kewajiban Bawaslu, kemudian juga pencegahan pengawasan penindakan itu apa namanya pas pelanggaran sendiri ada sengketa proses pemilu sendiri. Nah itu sebetulnya sudah di materi yang lalu sebenarnya sudah bisa masuk. Indeks kerawanan pemilu pun sebetulnya juga sudah pernah kita sampaikan. Ini juga sudah gitu ya. Nah pengawasan pemilu ini secara singkat sih, memang kemarin mungkin ini yang masih kurang ya, tapi pengawasan pemilu secara umum memang nggak terlalu banyak, dia kadang nanti tergantung pengawasan tahapan apa gitu. Tapi kalau pengawasan pemilu beberapa hal penting nanti bisa lah ya. Itu kan intinya kegiatan mengawasi tahapan pemilu, nanti modelnya apa ketika ada dugaan pelanggaran, kemudian formulir model apa gitu. Saya melihat substansinya nggak terlalu banyak di Perbawaslu 5 2022 tentang pengawasan pemilu dan pengawasan partisipatif. Ini secara umum kemarin sudah singgung, tapi besok mungkin coba kita detailkan melalui Perbawaslu pengawasan partisipatif. Kemudian laporan legislasi dan pelanggaran pemilu ini secara umum sebetulnya sudah juga ya. Persidangan pelanggaran pemilu sudah juga. Pemantauan putusan pelanggaran pemilu bentuknya apa? Bentuknya juga mengawasi lagi. Saya coba lihat di Perbawaslu, saya belum nemu lebih detail ya. Tapi di sini muncul. Setahu saya sih pemantauan putusan ini yang ngawasi pelaksanaan putusan, implementasinya itu memastikan itu dilakukan atau tidak. Nah, permohonan sengketa proses pemilu, pelaksanaan sengketa proses pemilu ini ya ini sebetulnya sudah di pas materi saya yang terkait sengketa pemilu ya. Ya besok mudah-mudahan bisa kita kemudian tindak lanjut dan pemantauan putusan ya. Ini hampir sama juga ya, hampir sama dengan nomor 7 itu sebetulnya. Antara pemantauan putusan pelanggaran maupun putusan sengketa ini, seluruh sengketa kodeksnya. Itu yang saya lihat di di kisi-kisi materi yang dikeluarkan oleh Menpan RB ya. Tapi nanti kalau ada feedback atau pertanyaan nggak apa-apa juga sih dari teman-teman. Nah, hari ini coba kita tetap screening saja tryout yang sebelumnya. Mana ya? Tryout yang kedua ya. Ini masih ada kunci jawaban. Oke, ini teman-teman sudah pernah ngerjakan semua ya. Ya ini coba kita bahas dan dalami lah. Ini saya pikir ya nggak masih relevan sebagian besar masih relevan materi kisi-kisi terbaru dari Menpan RB. Jadi kalau kemarin kalau nggak salah di gelombang berapa ya saya lupa ya. Ada yang bilang termasuk Pancasila gitu ya, gelombang 1 itu ternyata nggak ada ya. Oke. Nah ini mungkin sambil diskusi sambil kita belajar lah ini ya. Dari soal yang ringan nanti soal yang berat juga. Ini hafalan ini ya
Saya memprediksi di soal nanti ada sih yang keluar hafalan model gini, kemungkinan ada yang nggak keluar. Oke, ini nomor 1 apa ini, teman-teman? Pelanggaran administrasi pemilu. Jawabannya apa tadi? Nggak apa-apa, ini interaktif aja. Bawaslu nomor 8. Oke, nomor 8 ya, nomor 8. Merah ya. Jadi kalau yang belum tahu, ini sekalian nih. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Kalau sengketa, ini sengketa ini. Nomor berapa? Ya kalau Nomor 9. nomor 9. Oke. Pelaksanaan partisipatif. Oh, ini Nomor soal-soal. 2. Oke, benar ya. Kemarin latihan dapat berapa ini, Mbak? Siapa? Dapat nilai berapa, Mbak? Dari 90? Lupa, Lupa? nggak sampai 90 sih. Oh, nggak sampai. Ya, ya, ya. Karena mungkin waktunya nggak khusus ya. Oke. Ketentuan sentra gakumdu pemilu. Perbawaslu nomor 3. Ya, ini dia paling aja. Yang paling nggak ada 1-2 soal yang keluar kan lumayan. Nah, ini mengawasi tahapan. Ini diatur dalam pasal kewenangan. Sembilan berapa? Kalau enggak, kita coba buka pasalnya apa? Pembahasannya. Historinya ini agak mudah sih yang soal tipikal soal hafalan ini. Itu jadi urutannya itu tugas, kewenangan, kewajiban. Itu pasalnya berurutan. Itu kalau satu benar, benar semua. Kalau salah, ya salah semua gitu. Tergantung Bawaslu-nya mana, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten kota ya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan pasal. Pasal 94. Ya, 94 itu benar 94. Kewenangan. Tapi kewenangan apa tugas? 94 tugas ya, tapi ini soalnya bukan tugas kelihatannya. Kewenangan kan? Kewenangan berarti yang kedua itu. 95 itu. Tugas 93 deh kayaknya. Tugas Bawaslu. Enggak ini? Boleh. Tugas. Oh ya betul, betul. Sorry, sorry. 93, 94 juga ya. Kayaknya 95 deh wewenangnya. Kalau wewenang 95. Kalau tugas itu dua pasal ini. Dua pasal. Ini 93, 93. 94 ini masih lanjutan tugas. Ini Bawaslu bertugas ya. Jadi 93, 94 tugas, 95 kewenangan, 96 kewajiban. Ini 97 juga begitu. 97 ini tugas, 98 masih tugas juga ya. Kemudian 99 kewenangan, 100 kewajiban. Ini 100 nih paling gampang apalanya. 100 nih kewajiban provinsi. Dan nanti urut setelah itu kabupaten. Jadi ini ngapalinnya agak gampang.
101 lah, 101 tugas. Kabupaten 102 masih tugas. Kabupaten 103 itu sudah kewenangan dan 104 kewajiban pemerintah. Oke, mungkin nanti kalau ada soal yang tabelan pasal itu mungkin bisa istilahnya tetengernya ya, tetengernya ya bisa 101 ini bisa mudah juga. 101 ini tugasnya Bawaslu Kabupaten Kota. Berarti naik naik 4 pasal sebelumnya itu provinsi, naik 4 pasal atau dikurangi 4 berikutnya lagi itu RI. Bisa bisa seperti itu. Untuk patokan, kembali ke laptop dulu ya. Oke. Itu berarti wewenang ya, wewenang berarti oh, tadi nggak ada jawabannya nih ya. Iya, 95. 95 ya. Jawabannya. Oke, oke, oke. Ini yang benar 95. Ini buatan manusia, buatan saya nih, jadi ada kontrolnya nih. Oke, kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi kalau tadi apa tugas itu mulai 101, kemudian 102 masih tugas, kewenangan itu 103, kewajiban 104 ya. Ya kan? Kewajiban Bawaslu nih. Itu. Jadi 101 mulai 101 tugas. Tugas 101 102. Kewenangan 103, kewajiban 104. 104. Oke. Oke, nomor 7 nih, fokus pemasaran pada tahapan dana kampanye. Ya ini masih bisa aja kalau misalnya tadi terkait dengan pengawasan bisa masuk apa kisi-kisinya masuk pengawasan mungkin masih relevan atau langsung kalau umum ya mungkin pengawasan lah yang fokus pengawasan pada tahapan dana kampanye pada penyelenggaraan awal dana kampanye penting dilakukan yang bukan termasuk fokus penguasaan penyelenggaraan LADK ini apa? Bukan termasuk fokus pengawasan penyelenggaraan LADK. Nomor siapa? Yang mungkin. Nah, coba saya cocokkan juga jawaban saya. Ini iya, iya. Gaji. Oke, ini yang ya, pasang yang bukan fokus. Jadi ini memang penyerahan ini nggak harus pasangan calon, cukup tim saja. Ini membuka helpdesk, oke lah. Kemudian kelengkapan dokumen, format kelengkapan, identitas penyumbang. Ya. Oke. Kemudian nomor 8, partai politik dan reuni politik yang mengusulkan pasangan calon sorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali ini terkait dengan sumbangan dana kampanye. Bisa saja ini masih masuk materi umum kepemiluan ya, karena materi sangat luas. Oke, ini apa nih?
Yang C. Terus, kecuali, oke, ya, ini boleh berapapun dananya sendiri. Jadi nggak dilarang ya. Ya memang bagusnya dia yang punya dana. Kemudian nomor 9, apa yang harus dilakukan pengawas dalam pelaksanaan tahapan masa tenang? A. Patroli pengawasan pemilu. B. Mengimbau peserta pemilu membersihkan tempat kampanye. C. C. Mengimbau peserta pemilu menonaktifkan komisi media sosial. D. Mengimbau peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Semua benar. Apa yang benar ini? Yang D ya. Oh ini yang yang dilakukan ini yang tipe nih kayaknya, ya. Apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan pengawasan masa tenang? Ini harusnya ini jawabannya, cuma ini harus mengimbau peserta pemilu untuk tidak ya. Ini kalau begini baru benar ya. Kalau yang awal kemarin jawabannya apa? Berarti salah. Apa yang harus dilakukan pengawas dalam masa tenang? Apa yang harus? Ya, masa mengimbau untuk melakukan kampanye? Enggak nih, sorry. Ini mungkin nanti salah. Kuncinya berarti ada yang salah itu. Jadi melakukan apa yang harus dilakukan pengawas dalam pelaksanaan tahapan masa tenang? Melakukan patroli, oke. Mengimbau tetap pemilu tetap menurunkan alat peraga kampanye, oke. Mengimbau peserta pemilu menonaktifkan akun resmi juga oke. Menghimbau peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye, oke. Semua benar, oke. Ya, ini aja. Meskipun bisa juga jawabannya D, tapi ini pertanyaannya dirubah. Apa yang ini kecuali gitu ya. Oke, tapi teman-teman paham ya maksudnya ya. Ini jadi aktivitas yang dilakukan pengawas pemilu itu anjurannya ya empat ini baik semua nih. Patroli, kemudian mengimbau membersihkan lembaga kampanye ya, mengimbau peserta pemilu gitu. Kemudian akun resmi ini nonaktif maksudnya nggak posting-posting lagi gitu. Nah, kemudian tidak melakukan kampanye karena masa tenang ya boleh kampanye gitu. Oke, nomor 10. Kerawanan apa saja dalam pelaksanaan tahapan masa tenang? Dimulai pada pemilihan gubernur, wali kota, wakil wali kota. Oh, ini besok lah untuk belajar lah. Ini karena kalau di kisi-kisi ini nggak ada pilkada gitu. Nggak ada pilkada ini. Oke, ini anggap aja ini masa tenangnya aja lah. Kerawanan apa saja dalam pelaksanaan tahapan masa tenang? Peserta pemilu belum menurunkan KPK dan bahan kampanye, praktek dan uang lebaran, mobilisasi pemilih untuk penggunaan hak pilihnya, masih ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, semuanya benar. Ya ini ya, halo, ini kerawanannya apa saja? Ini kerawanannya ya ini kerawanan semua A sampai D nih. Kemudian politik uang juga iya, mobilisasi pemilih juga iya, masih ada kegiatan kampanye juga iya misalnya. Ini ini jawabannya. Kemudian sebelum melakukan pengawasan di TPS,
Pengawas pemilu melakukan pengawasan dengan identifikasi kecurangan terdapat di daerahnya. Hal ini guna mencegah potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi di TPS pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kerawanan TPS ini ditentukan dengan indikator antara lain kecuali apa ini? Halo? Ada D. ya, T. Hah? Tahun 11 D ya? Atau bingung? Ya ini termasuk soal yang agak sulit. Di sini jawabannya D juga. Ini dulu diambil dari ini ya, pedoman teknis penyusunan TPS rawan. Penyusunan TPS rawan. Oke, nomor 12. Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan terhadap patuhnya ketaatan secara penghitungan suara perlu melakukan langkah pengawasan pada penghitungan suara dilakukan. Apa saja langkah pengawasan sebelum, pada saat, dan sesudah penghitungan suara. Kecuali apa? Ini A benar ya. Ini kecuali ya. Menghasilkan B. mengecek hasil hasil pada pengawas TPS. Gimana? Apa jawabannya? B. B. B, Pak. B ya. Oke. 13. Yang harus netral kecuali C. Hah? LSM, Pak. C. LSM. Ini LSM yang yang lain ini harus netral. Harus netral ini. Ini justru harus netral. Kalau nggak netral DKPP. 14. Kegiatan ini yang diduga ada kaitannya dengan politik uang kecuali ini gampang ya. Apa jawabannya? D ya. Ya, kampanye tempat ibadah nggak ada urusannya dengan uang. Oke, nomor 15. Ini sebenarnya ini pemilihan tapi nggak apa-apa. Ini sama lah. Pemilihan sama pemilu hampir sama. Hampir sama. Soalnya. Yang pidana apa? Yang pidana Hah? D. D. Ya D ini yang D. Jadi yang nomor 2 ini administratif saja. Kemudian yang 4 ini tokoh masyarakat, organisasi sosial nggak ada masalah dia. Kecuali tokoh pemerintahan. DKPP memberikan sanksi setiap guru yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi yang dijatuhkan pada guru atas pelanggaran etik yang bersifat berat adalah D. Hah? D. Pemberhentian tetap. Ya D ya, nggak E ya. Oke. Kalau kode etik itu nggak ada denda. 17. Calon yang diusulkan parpol dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau lain untuk kampanye berasal dari kecuali ini ya. Berarti yang boleh.
Mana perusahaan swasta nasional ya. Ini boleh. Swasta boleh. Yang lain nggak boleh. Oke, hari maksud pelanggaran pemilu pelanggaran pemilu hari apa? Hari kerja ya. Hari kerja. Kalau yang pemilihan ini hari kalender. Nanti soal pilkada ya. Terima kasih. Permohonan kasasi, ya ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya bisa dilewati ya. Ini enggak masuk kisi-kisi dengan pilkada. Setahu saya. Oke, ya, kalau jawabannya itu eh, berapa hari? 5 hari? 3 hari? Atau berapa? Yang benar itu 3 hari ya. Tadi ya. Berdasarkan Undang-Undang 7, kantong nasib berdasarkan berapa hari? Undang-Undang 7. Kalau nggak salah 35 hari apa ya? Coba cek ya. Oh 30, sorry. 30 hari sebulan ya. Tuh, mana tadi ya? 30 hari. Ya, 30 hari. Putusan MK yang memberikan calon peserta dalam pilkada, kalau nggak salah 7 ya. Ini apalan nih kalau ini. Saya juga mungkin salah ini. Coba lihat ini. Oh nomor 5, sorry. Nomor 5 ya. Nah, lupa juga. 5. Ini pilkada nih. Ini Perpu 6 ya, Undang-Undang 6. Final 24. Menurut Undang-Undang 7, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan hukum memasukkan data terpilih dipidana dengan pidana paling lama. Ini berapa ini? Memasukkan. Kayaknya sih saya mungkin salah ya, soal-soal ini nggak terlalu hafal juga. Kayaknya yang ada, oh ya, cek kuningan juga ini ya. Kalau ini kayaknya benar. Oh, 6 tahun ya. Ngeri sekali ini. Memasukkan data ya. Oke, ini 6 tahun. Siapa saja yang dipilih pada dengan keputusan MK. Ini gampang ini. Apa teman-teman? Ini ya sama dengan pemilu serentak 5 surat suara itu. Mana? Yang dipilih ini ya B ya. Bentar. Presiden, anggota DPR, DPD, DPD, dan anggota. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Oke, ya. Nah, C. Ya 5 surat suara itu. Presiden, DPR, DPD, DPD provinsi, DPRD kabupaten. 5. Catatan kampanye pasangan gubernur dalam
Ini pilkada nih, ini soal sebelum ini. Ada kisi-kisi itu. Oke, ini kalau kita jawab cepat aja lah. Gitu ya. Yang itu nomor 26 ya. Ini C. 26 C. 26 C. 27 ini pasangan calon yang maunya dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikriminalisasi pembatalan jika ini yang benar C ya, politik uang itu. Kemudian pengesahan pengangkatan gubernur ini pilkada nih, ada mungkin kisi-kisinya nggak ada nih. Oke, itu 30-an. Ini waktu kampanye, pasangan calon dan kampanye dilarang melibatkan siapa ini. Semua benar ini ya, semua benar. Dilarang semua ini. Nomor 30. Dalam apa pilihan kedua pada dilakukan apabila yang mana? Yang D atau E? Yang E ya. Tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 5% dari jumlah suara sah. Kemudian 31. Berikut dilarang untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan untuk suatu pasangan selama masa kampanye, yaitu semuanya benar. Itu dilarang semua. Pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali ini pilkada ya, jadi kita cepat kerja. Dalam pemilihan umum diperlukan adanya suatu fase untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilakukan berdasarkan asas pemilihan umum. Yang E, ada 4. Peserta kecamatan menerima laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan baik sedikit hal berikut, kecuali mohon izin tampilan soal, mohon di scroll ke atas. Tampilan soal di scroll ke atas. Kurang ke atas ya, gini. Atau kurang besar. Jadi udah saya scroll ke atas ya. Laporan itu membuat paling sedikit apa? Ini yang kecuali saksi-saksi kunci ini ya. Panwaslu kecamatan merupakan lembaga pemilu bersifat ad hoc. Form yang menunjukkan hasil pengawasan pemilu dikenal dengan form. Halo? Ini gampang. Form A. A ya. Ya. A. Jadi tugas tentang Bawaslu kecuali tugas ya. Mengawasi, oke. Menerima laporan. Menerima laporan. Ini tugas, tugas dan wewenang. Laporan, oke. Teruskan teman, oke. Mendengarkan teman, oke. Yang E, temuan dan laporan
Pemerintah. Pemerintah mengandung unsur pidana ini ya. Oke. Soalnya nggak kelihatan ya. Apa saya besarin dikit ya? Ini kampanye pemilu dapat dilakukan melalui semua benar ini ya. Ada 10 metode kampanye. Teman terbatas, serta muka, pemasangan peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, kemudian di media sosial, kemudian iklan di media cetak elektronik atau media online, kemudian rapat umum, debat, dan kampanye dalam bentuk lain ya, sepanjang tidak melanggar peraturan. Oh, sama debat ya, debat kan sudah ya. Tapi debat itu khusus untuk pasangan calon. Larangan dalam kampanye. Ini kayaknya semua salah. Soalnya nggak kelihatan. Di layar masih nomor 32 ini. Oh, itu. Oh, Ya, bisa ya? Ini kelihatan 39. ya sudah kelihatan. Apa itu? Kasih saya. Berikut itu termasuk larangan dalam kampanye, yaitu ini semua benar. Cuma ini ya yang putusan MK kemarin, justrunya ada sedikit penjelasan ya. Jadi kalau putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu tempat pendidikan itu boleh dengan catatan. Dulu pun juga boleh dengan catatan. Jadi kalau yang sebelum dilakukan judicial review itu dulu ketiga tempat ini pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan itu aslinya dilarang. Kecuali ya, jadi di penjelasan undang-undang itu kecuali sepanjang tidak menggunakan atribut atau hadir atas undangan pihak pengampu. Jadi yang undang itu dari kampus ya kampus itu masih boleh. Nah sekarang tempat MK ini tempat ibadah sama sekali nggak boleh ya. Kemudian pemerintah sama pendidikan ini masih boleh dan sekarang cenderung diringankan sepanjang dapat izin. Jadi ini yang aktif bisa dari peserta ya. Kalau yang dulu itu dari pengampu tempat. Kalau sekarang peserta pemilu bisa mengajukan izin ya. Sepanjang dapat izin ya boleh gitu. Dan tidak menggunakan atribut masih sama. Jadi itu yang dilarang kecuali mana? Kecuali itu presiden ini boleh. Cuma nanti kapasitasnya bukan sebagai presiden. Oke. Kalau yang lain-lain ini kan nggak boleh sama sekali. Mau kapasitasnya sebagai jabat ini maupun individual nggak boleh. Kemudian ini minimal pelaksanaan kampanye dulu dengan dasar dilakukan oleh apa? Boleh ini jaganya semuanya.
Kemudian nomor 42, dana kampanye peserta pemilu presiden dan wakil presiden berasal dari sumbangan pihak lain. Tidak boleh lebih dari 2 miliar. 2 miliar atau 2,5? 0,5. Hah? 2,5, Pak. 2,5. Setengah, Pak. 2,5 ya. Kemudian dana kampanye berasal dari sumbangan pihak lain maupun besar pemerintah tidak boleh lebih dari D. Yang D. 25. miliar. Uang. Dana kampanye berasal dari sumbangan pihak lain perorangan tidak boleh lebih dari untuk DPRD ya, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Berapa? Dari perseorangan. 2,5. 2,5 ya, masih 2,5 sih. Ini dana kampanye berasal dari sumbangan pihak lain, perusahaan atau badan usaha pemerintah tidak boleh lebih dari berapa? 25 atau 2,5? 25. 5, Pak. 25 ya. Pembukuan dana kampanye cara terpisah dengan pembukuan keuangan partai politik dan dimulai sejak oke. Berapa nih? 3 hari, 5 hari. Ini ganjil-ganjil. 3 hari. 3 hari ya. Coba saya cek ini. Nomor 46 ya. Ya 3 hari. Kembali ke laptop. Oh, Pak ini di sini. Bentar. Tadi sudah sampai nomor berapa ya? Sekarang ini 47 ya. Dana kampanye lagi untuk DPD. Sumbangan pihak lain. Persorangan tidak boleh lebih dari 7,5. Iya. 5 juta ya. 50 juta. Dana kampanye yang gede berasal dari sumbangan pihak lain. Tidak boleh lebih dari 1,5. Kita lihat. Hah? 1,5 ya. 1,5. Gimana? Oh yang ini deh. Yang DPD dari sumbangan pihak lain tidak boleh lebih dari berapa? Sama atau enggak? Saya nomor 48 ya. 1,5 miliar. Sama. Ya, ini tadi, sorry. Tadi saya baru. Sebenarnya. Jangan ada kuncinya.
Bisa. Ini sudah pernah. Oke, Mas Jan, partai politik anggota DPR RI ketika wajib memberikan laporan kampanye. Contohnya, paling lambat berapa hari? Satu hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye. Berapa ini? Nah, 14 hari, 21 hari. 14 hari. 14 hari ya. Oke. 14 hari. Calon terpilih wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan dana kampanye kepada B. ya? B. B ya. B. KPU melalui kampung. Kampanye sebagai wujud pendidikan politik masyarakat dilakukan dengan C. mana? C, Pak. Oh, C ya. C benar. Pilkada kita lewati aja lah deh. Pilkada. Kita 56. Dalam pelaksanaan kampanye pemilu ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi pelaksana peserta kampanye. Itu larangan. Kecuali yang E ya. Yang lain-lain dilarang semua. 57. Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pilihan terjadi keseruan gangguan perkembangan bencana lalu, kan? Apa yang harus dilakukan? Pemungutan suara ulang ya? Hah? Atau lanjutan? Lanjutan, Pak. B. B. Oh, sebagian tahapan. Ini sebagian tahapan. Berarti Lanjutan. lanjutan. Punya di sini sebagian tahapan. Kalau mengibatkan keseluruhan tahapan ya baru ulang. 058. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi laporan mengenai jasa palsu pada dokumen ini adalah C. Hah? C. C ya. Pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan DPT adalah kecuali C. Hah? Ini C. C. Di tahun 60. Tidak pernah kecuali. Hah? E. E. Nah,
61 sumber-sumber dana kampanye orang Undang-Undang nomor 8. Ini undang-undangnya lama ya. Oke lah. Yang dilarang apa ini? Pemerintah. Kecuali ya, ini kecuali ya. Oke. D, Pak. Oke, partai politik. Kampanye pemilu menurut Undang-Undang 7 dilaksanakan oleh siapa? E. Pelaksana. Nomor 63. Nah, karena gagal menyalurkan hak pilihnya dari pemilik perusahaan. Ini apa yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu? Yang C bukan? Ya, Oke. Nomor 64. Pada saat kampanye pemilu, seorang pengurus partai politik melakukan kampanye dengan menggunakan kendaraan dinas. Tersebut diselesaikan oleh pengawas pemilu secara musyawarah. Bagaimana Anda menilai tindakan tersebut? Pak? Hah? C. C ya? C. Nomor 65. Yang dimaksud pelanggaran kode etik apalah? Adalah D. D. Oke, dari opsi berikut manakah yang dapat jadi pihak dalam sengketa pemilu? Jadi pihak ini pihak itu maksudnya pihak terkait ini. C. C ya. Yang 7. Untuk sengketa pemilihan paling lama kapan? 12 12 hari. sorry ya. 68. Dalam saran sengketa pemilu pilihan yang mencapai kesepakatan menurut Bawaslu adalah yang B ya. Melanjutkan ke proses pengambilan ya, yang kalau yang lebih pas lagi soalnya jawabannya apa melakukan adjudikasi sih. Tapi nggak ada di sini. Oke, nomor 69. Tindakan yang sengaja menyempurnakan pilihan hak pilih dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana. Menghilangkan hak orang lain. Nomor 70. Dalam pelanggaran pemilu disampaikan tertulis kepada Bawaslu. Nah, itu temuan di antaranya. C. C. Hah? C. Nama dan lapor. 1 laporan dengan ini sama sih 7 hari. Pilkada nomor 73. Dalam hal pemerintah memerlukan keterangan tambahan dari lapor dengan laporan itu dilakukan paling lama 3 hari. 3 hari. Ini pilkada soalnya. Ini sudah pilkada. Ini rekomendasinya ke KPU ini. 75. KPU ini kalau kita
Memeriksa dan memutus pelanggaran dari berdasarkan Komisi Bawaslu. Paling lama? A. Hah? Tiga hari. 3 hari. 3 hari. Oke, 3 hari ya. Ini 76 pilkada, 7 ini pilkada. Ini pilkada. Ini pilkada. Pilkada. Palas. Nomor 82 pilkada. Nomor 83 pilkada. Harapan ini pilkada juga soalnya. 4. Banyak? Nomor 85. Penyidik kepolisian harus sesuai menyampaikan harus menyampaikan kembali berkas perkara tentang kelengkapan pada penuntut umum. Jika terjadi pembelaan berkas perkara penuntut umum dalam waktu paling lama berapa? Pengembalian 1 hari. 1 hari. 1 hari. Tiga hari ya, benar ya. Berarti ya. Hilang. Yang benar 3 hari ini ya. Kemudian apa namanya pilkada ya. Nomor 87. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan kesepakatan sekitar tata usaha negara paling lama berapa? 21 hari. 1 ya. Oke. Terhadap putusan tentang sengketa tata usaha negara, ini pemilihan. Jadi bisa dilakukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Delapan 9 permohonan kasasi sengketa tahun pemilihan. 30 masuk pemilihan juga nomor 91 pemilihan. 92 pemilihan. Oke, 93 nih. Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana diatur tentang alat bukti. Yang dimaksud alat bukti kecuali apa? Tadi media ini nggak bisa juga alat bukti. Oke, ini harusnya sudah selesai. Oke, lanjut. 9. Dan 4 dalam masyarakat kampanye pemilihan. Ya, lanjut ini pemilihan. Ini pemeriksaan pengaduan dan laporan dan politik yang dilakukan oleh pengas kecamatan dilakukan oleh siapa? Bawaslu Kabupaten Kota. Yang bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik adalah pelanggaran. Pak. Hah?
E. Yang bukan Yang ada E. etik mana? Dan 8 apa? Ya? E, Pak. Yang B. B. E. 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 Ada etik yang bukan, Pak Ran. Yang bukan. Ini yang E ya. Yang E itu pidana. Oke. Nomor 99. Putusan Hakim oleh Bawaslu yang tidak tunggal dan mengikat dapat dilakukan upaya hukum ke D. Pembelaan Pengadilan Tata tinggi. Usaha Negara. 100. Ini apalan juga, ini susah juga kalau apalan. Putus-putus. Ini. Nanti nomor mana aja. Apa ini? Ini apalan ini. Ini yang 467. Ini 467. Oke, ini sesi 1, nanti sesi kedua. Sebelum sesi kedua, saya izin ke toilet sebentar ya. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan etika ya.
Ini ya, oke. Kelihatan. Kelihatan nggak ya? Oke. Ini ya siapa tahu ini masih ya kalau kisi-kisi proses ini nggak masuk. Ya nggak apa-apa nih. Bawaslu tentang SOTK ini berbawaslu 1 ya. C. Oh, SOTK 1/2001. Oh iya. Kemudian pembinaan Bawaslu 15. Oke. Berapa jumlah kursi DPR RI? Ini yang 580. Kemudian nomor 4, indeks pelayanan pemilu. Kecuali dimensinya, kecuali apa ini? Kecuali fasilitasi ya. Jadi nanti soal jawaban di-share ya. Berikut ini yang merupakan subdimensi dari dimensi kontestasi. Kontestasi ya. Ini adalah apa? A. Yang A, Pak. Oke, benar. Ini apa dari Bawaslu nih? Tokoh masyarakat dipilih pemerintah menjadi anggota DPP sebanyak Dua orang. dua orang. 2 orang. Ketua saat ini di KPP sekarang Di Lugito. di Logito ya. Pemilu keempat ini pemilu yang keberapa? 13. 13. 13. 13D. Kemudian memantau tentang pemantau pemilu. 1. Oke ya. Kampanye. Kemudian tentang Oke. kampanye pemilu. 15. 15. Kemudian nomor 11. C. Hah? D. C. C. Penyelenggara pemilu C. Oke ya. Pemilu menurut ketentuan konstitusi kecuali apa? Kecuali apa? Benar semua. C. C. Ya, ini nggak ada kepada rakyat. Ada. Oh ya, ini konstitusi. Pasal 18 ayat 4 gitu ya.
Oke, sekarang nomor 14. Amandemen keberapa? Yeay. Pertama. Batasan pencalonan presiden sebanyak 2 kali jabatan. Ini berapa ini? Hah? Nomor Amandemen pertama. Pertama. ya, pertama ya. Ini nomor 15. Pemilu pertama paling gampang ya. 5. A. 55. Lembaga penyelenggaraan pemilu KPU. B. Oke. 17. Bebas. D. Bebas ya. Oke. Oh. Yes. Dan ini ada kuningnya semua ya. Masih ada kuningnya sebenarnya. Ini berarti saya coba del lagi dulu semua. Kayaknya ada kuncinya ini. Oke. Sekarang nomor 18. TPK diberikan oleh Kabupaten. oke. Nomor 19. Tiga orang. Seorang ya. 20. Apa? Berapa bulan? 2. 2 ya. Oke. Jadi ini merupakan tindak pidana yang harus tunduk dan patuh pada kode etik. Gampang. Hah? D. KPU ya. Kedua, yang tidak hormat apabila apa ini? Yang B ya. Delta. Nomor 23. Universal.
Penyusunan diatur termini dalam penyelenggaraan hukum dan pada prinsip kecuali ya, universal ya. 24. Prinsip komprehensif. Komprehensif itu di dalam negeri dan di luar negeri. Oke ya. Oke, sekarang nomor 5. Ini yang sama yang tadi di kampanye ya. Berapa nih? 2,5 atau 25? Dari sumbangan pihak kelompok perusahaan. Ada 2,5. 25. Ya. Oke, 26. Berapa? Berapa? 2,5. 2,5. Ya, 2,5 ya. Nomor 27. 2,5. Hah? 28. Pembukuan dan kawannya itu harus secara terpisah dengan kawan itu dan memeriksa apa? Dulu Kita ya. A atau yang mana? Atau C? Halo? Yang mana yang 28 ini? Tiga hari ya. 3 hari. 3 hari. DPD sumbangan dari persorangan tidak boleh lebih dari 750 juta. Kemudian tidak boleh lebih dari untuk DPD 1,5. 1,5. Oke. Kemudian 1. 14. Oh, 14. Kemudian kedua. B. Ya, B. Puluh. Error. Ya. Dari apa? Bagian E. Ya. 34. C. PPS ya. 35. Nomor 35, tahu? Yuk.
B. Tidak. Yang E. B. 7 hari. 30 hari. DPT ya. 30. Hah? 30. Ini ya? Oh, kelihatan. 7 hari B. Dan hilang. 30 hari. Oh, hilang semua. Ini ada fungsinya ini. Ini berapa kali lambat? Tiga puluh hari. Dalam terdapat bakal calon yang memasukkan atau guna dengan masuk surat perjalanan terima oleh partai politik. Pak. 14. Hah? Tambah 14. Oke. Nomor 37. Pak. 10. 10. Oke, 10 ya. 38. Tanggapan. Di 7. Hah? 7. Kapan? 7. Kita coba lihat bunyinya. 38. Sepuluh hari. 38. Oh, kurang. Nomor 30. Ini 10 hari. Berapa ini? Nomor 38 ini? 10 hari ya. 10. Ya. Nomor 39. Tapi panjang. Apa? 39 ini. Panjang soalnya. Tahu? Tiga sembilan ini yang A. Kalau ini bikin seperti itu kalau yang nama tuh. Ah, ya. Dia nomor 40.
BDTE, betul kamu dalamkan mohon daftar calon tetap anggota DPR, nah, kecuali mana? 40. A. 40 Alfa. apa? Ini yang benar ya. Data kita pada kita apa namanya? KPU. Maksudnya KPU ini Diumumkan. kecuali. Kalau teman-teman tadi mana? Yang A, atau mana? Iya, udah benar. E. KPU. Masing-masing tingkatan menetapkan. Iya, bukan KPU. Nomor 41, persoalan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kecuali semua benar ya. Provinsi. Ya? Seorang. Kepada mana? Yang benar B nih ya. Iya, provinsi. KPU Oke. 2. Pendaftaran ini paling lambat berapa bulan ya? Sembilan bulan. Ya, 9 bulan ya. Sembilan bulan. Oke. Nomor 3, apabila pernyataan mengenai daftar tetap anggota DPD yang benar kecuali mana? Jadi pernyataan mengenai daftar calon tetap anggota DPD yang benar kecuali mana? Nomor 3 ya. Yang mana? A. Ya, A. Kamu pemilu dapat dilakukan melalui ini metode ya. Semuanya benar ya. Semua benar. 45. Apa ini? Ada kampanye dalam bentuk tertentu yang hanya boleh 21 hari. Ada iklan. Begini. Hah? Ya. Ya. Eh. Tadi sampai mana ya? Ini ada pun decimal. Jadi nomor 40 ada kunci ya.
Oh, oke, nomor 46. 3. Nomor 47. Kampanye penduduk nasional sejak 3 hari. Yang menang adalah Benar semua. ini sebetulnya materi lama ini. Nggak diupdate soalnya. Oke, oke. Dr. ini termasuk orangnya dalam kampanye yaitu semua benar ya. D. Masuk. Yang E dong. Hmm. 49. Dr. ini dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye kecuali banyak mirip-mirip tadi. C. Kemudian 50. Paling lambat kapan? Berapa? 1. Nomor 51. Sumbangan lagi ini, ketemu sumbangan lagi. Berapa tadi? C. 25 miliar. Kalau 1,5 itu DPD. Nomor 52. Rp25 miliar ya. Hah? Ah, Y. Oh. Dana kampanye ini. Nomor 52 apa? Ah. 25 miliar. 25 miliar. Bantu pihak asing. Dana kampanye pihak lain. Ya, pihak lain. Tidak boleh lebih dari berapa? 2,5. 2,5 miliar. Nomor 54. 54 apa? D. D. 54 D ya. Kemudian 55. Tadi sudah ada juga. Hari. Hah? Dari. Kemudian ini tadi 750. Hah? Ya boleh lebih dari berapa? Dana kampanye DPD. Terus 50 ya. Kemudian 57. Badan usaha berapa? Itu E. setengah. Oke, nomor 58. Berapa hari? 14. Oke,
Oke. 59. KPU melalui ini Provinsi. KPU melalui KPU provinsi. Tahun 60. Benar semua. Oke. Nomor 1. PP. C. Ya, tahun 62. Berapa? 1 ya. 1. Tahun 63. Apa? Berapa? E. Nomor 64. Yang E ya. Tuh. Tadi nomor berapa? Nomor 64 ya. 64 E ya. Kemudian nomor 65. Berapa? 2% ya. 2%. Oke. Ini berapa jumlah surat suara untuk putaran suara ulang? 1000. 1000. Nomor 67. Apa? Bagian E. Error. Jawaban A, B, dan C. Kemudian nomor 68. E ya. Ya. Dan E. Nomor 9. PPK. Bagian Alpha. E. Ya, bagian D. A. Apa? 6 Oh. bulan setelah. E 2 bulan. 6 bulan. Bagian D. C ya. D. E. Soalnya berbeda. Kali kalau E.
PPK kan 69 berapa? 6 bulan 6 bulan sebelum. sebelum dan 2 bulan ya. Kemudian masa prinsip penyelenggaraan pemilu mana? Iya. Ini ya. D. Oh, Iya. ini D. Oh, D. Siang awal. Nomor 71. Ini bagian A. Hah? Nomor 71 apa ini? Tugas berikut ini adalah tugas PPS kecuali yang A ya. A. Kecuali. Yang kedua, setelah melakukan perbaikan dan membuat karena maka kegiatan ini adalah yang dilakukan PPS adalah apa? Nomor 72 apa? E. Hah? E. E atau B? B. Menyampaikan daftar pemilih. PPK. E. Agak apa dulu? B. Nomor 73. Ini pilkada. Ini 74 pilkada kelewat. 75 dari partai lagi. Partai politik kalau politik dapat menjaga daerah pilkada juga. Pilkada. Ya 20% kursi atau 25% suara sah. Yang mana nih? Ini sedikit. Hah? 75 yang mana? A. Ini A. Ya. N 76. Pilkada. Oh ini pilkada ya. 77 juga pilkada ini. 78 pilkada. Sebelum pilkada. Bedung ya. Oh, Mana pilkada? lupa itu. Berdasarkan nomor 880, berdasarkan bidang cara penetapan KPU pemerintah, persenjataan bupati pilkada juga. Nomor 81. Oke, nomor 81 apa nih? Syarat pemilih adalah sebagai berikut kecuali supaya punya ini ya. C. Hah? TNI berusia di bawah 17 tahun. Yang apa tadi? Dengan C. Dan belum menikah itu. Oke. Tadi apa jawabannya?
B. B ya. C. 4 C. Oke, saya lihat. Syarat hak memilih kecuali ini di bawah 17 tahun. C. C. C ya. Oke. 81 C. Oke, nomor 81 C. Oke. Ini kok dapatnya ini ya. 82. Halo? 82 apa? Tipe 4. Bisa ditambah Dinas Dukcapil ya. ada tesnya di Oke. Kemudian nomor 83. Soalnya tidak kelihatan. Oh, kelihatan ya. kampung. Delapan tiga. Pemungutan daftar pemilih dimulai dari penyelenggara pemilu di tingkat mana? TPS. Oke, BPS. Nomor 84. Ini Berkaten. Ada 86. Penduduk yang telah terdaftar dalam DPT selanjutnya akan menerima apa? B. B. C6. Oke. Dan sebetulnya bukan undangan, tapi pemberitahuan ya. 86. Dalam hal masih terdapat penduduk yang memiliki hak pilih tetapi terlewat terdaftar dalam DPT. Maka kemudian pemilih tersebut menggunakan pilih pada jam terakhir. D. Apa? Oke. Oke, kemudian 87. Kampanye dilaksanakan sebagai tadi sudah Loh, lapo iki? Pecah iki. pertemuan terbatas. Nonton lho, ngono ta. Kemudian 88. Berikut adalah materi-materi kampanye yang diberikan sesuai prosedur kecuali Ono. Wis bubu aku wis transpolo. ya. Apa nih? dan D. Lakukan ini. B atau D? D. B. A. Dilakukan dengan teriakan keras di lapangan. Bukan mas. Iya. Ini ya. Nomor 89. Pada saat kampanye benar-benar calon hanya dibicarakan atribut E. A dan B. Oke.
Hah? 89 apa? Kampanye terbatas. Calon hanya digunakan bawa atribut apa nomor 89 Error. itu kelihatan nggak di situ ya? Iya. 89 itu ya. Mana tadi sini? Lihat. Ini yang benar ya. Odi nomor 90. Ini lebih mudah lagi. Siapa anggota DKPP? Saat ini. Harus disidang dulu, Mas. Ini B, jawabannya B. B. TP. Mana? Ini ya, yang B ya. Oke. Oke itu teman-teman semua ya. Ini dua TO sudah kita bahas cepat gitu. Sebagian berisi tentang pilkada. Ya pilkada mungkin sebagian kita skip ya. Karena di kisi-kisi itu kelihatannya banyak. Itu pemilu semua. Oke, saya kira itu teman-teman nanti untuk uji jawaban sama ini di-share di grup dan link layout yang kelima kemarin tadi sudah di-share juga, nanti bisa dikerjakan atau besok pagi lah, nggak apa-apa. Besok pagi nanti terus besok malam Minggu di Sabtu malam ya kita coba tuntaskan ini gitu. Yang pas nggak bisa ya mungkin atau mungkin sedang apel atau nanti lihat rekaman. Oke, saya kira itu teman-teman pertemuan malam ini. Besok kita lanjutkan untuk pembahasan TO yang keempat dan juga mungkin review sedikit lah materi sesuai kisi-kisi. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.